Kalau berakhir nanti banyak penafsiran karena ini belum berakhir, ini baru permulaan. Permulaan. Sedikit ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Zona Satir bagi teman-teman yang sudah mungkin belum mengenali kami. Terima kasih untuk saat ini adalah tayangan pertama bagi kami di Zona Satir menemani Anda di rumah. Zona Satir ini hadir untuk sama-sama kita membangkitkan isu-isu yang ada di sekitaran kita. Semoga kedepannya kita bisa mendukung tokoh-tokoh untuk bisa memberikan opini-opini bersama kita di Zona Satir dengan sistem podcast seperti ini. Hari ini, untuk tema hari ini, kita sudah kedatangan seorang tamu. Beliau salah satu tokoh muda yang ada di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di Kuta Binjai. Nah, tidak perlu lama-lama kita tidak kenal sama beliau. Beliau adalah salah satu ketua BMU Aceh Timur. Beliau adalah Tengku Andi. Terima kasih Tengku Andi sudah menemani kami hari ini bersama dengan cerita-cerita. Mungkin hari ini kita cerita-cerita karena ini tayangan pertama Tengku. Alhamdulillah. Apalagi masih banyak grogi-groginya. Ya. Biasa kalau pertama itu ya serba mendebarkan. Mendebarkan. Kalau sudah selanjutnya itu udah biasa. Udah biasa Tengku ya. Apalagi ini memang karena kita ngambilnya agak sedikit mengkritisi. Iya. Mungkin lebih mendebarkan ketika sampai ke pendengar. Iya. Hari ini Tengku Andi, mungkin kalau saya dengan Tengku Andi sudah sedikit kenal. Iya. Karena sudah beberapa malam di bulan yang lalu, Iya. Tengku Andi yang menjadi pembimbing di pengajian anak muda. Iya. Nah, tapi beberapa hari yang lalu kita 1 minggu ini tertunda karena diberlakukan jam malam. Iya. Karena jam 11, jadwal kami jam 11. Jadi mungkin teman-teman nanti yang mendengarkan tayangan ini di malam Jumat, Sabtu dan Minggu bisa menghadiri pertemuan pengajian dengan Tengku Andi. Iya. Kita akan mengkaji kembali, apalagi kita anak-anak muda ini sudah lama tidak belajar ngaji. Iya. Gitu. Ya, ke depan anak-anak muda lebih ke arah membimbing diri untuk membekali diri sehingga apa yang kita amalkan tentang umudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Karena tanpa ilmu itu sudah pasti amalan kita itu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang tidak didasari oleh ilmu maka dipastikan amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka sia-sia kalau memang kita beramal, kita sholat, kita berpuasa, kita memberi zakat, apapun amalan-amalan kita, kalau tidak didasari oleh ilmu yang benar, ilmu yang ahli sunnah wal jamaah, dipastikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak muda, mari, karena yang dakwah ini susah untuk kita sampaikan, untuk sampai kepada anak-anak muda generasi kita. Padahal kita tahu benar anak muda itu merupakan generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Kalau anak muda ini tidak dibekali dengan ilmu agama, sudah pasti kepemimpinan ke depan itu akan sangat radikal dan sangat tidak agamis. Ya, jadi kita harapkan pemimpin ke depan itu yang agamis, yang mengedepankan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Nah, terberlakunya kemarin Tengku Andi, Ya. seminggu yang lalu tentang jam malam, Ya. mengakibatkan pengajian kita berakhir Ya. untuk 1 minggu. Berarti karena berlakunya kan sampai 20.30, berawal 20.30 dan berakhir di jam 5:30. Ya, tapi jangan kita katakan berakhir, cuma tertunda sesaat. Tertunda. Ya, Kalau tertunda berakhir, Tengku. kalau berakhir nanti
banyak penafsiran karena ini belum berakhir, ini baru permulaan. Sedikit itu bisa akan berlaku kembali jika penyebaran ini tidak tertanggulangi. Iya. Itu gimana Tengku? Ana laisa min ahli. Saya rasa pertanyaan itu bukan diarahkan kepada saya karena saya bukan ahlinya. Maka apapun yang diambil oleh pemerintah hari ini kita menghormati. Adapun dicabut kembali tentu ada pemikiran-pemikiran dan saran-saran dari berbagai pihak untuk dicabut. Kita sebagai masyarakat umum mendukung pemerintah karena niat daripada pemerintah tujuannya hanya tidak lain untuk melindungi masyarakatnya daripada wabah corona ini, dan kita seluruh lapisan masyarakat pun berpartisipasi untuk menanggulangi virus yang sedang mewabah ini, diantaranya mematuhi apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah kita. Saya rasa menghormati itu lebih baik dan saran-saran itu mungkin terbuka ya kepada semua pihak. Ya, demikian. Butuhlah. Berarti alhamdulillah Ya. untuk sekarang ini karena kepentingan ini sangat banyak Tengku Andi. Ya. Ketika jam malam berlaku, Ya. yang pertama pastinya UMKM. Ya. Penjualan-penjualan yang ada di pinggir jalan itu sangat terganggu. Ya. Dengan kejadian seperti ini ya mereka sangat bermasalah. Ya, dipastikan di setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ada plus dan minusnya. Kita harapkan apa yang diambil pemerintah, kebijakan, keputusan itu bermanfaat walaupun ada mudaratnya. Tapi kalau memang dianggap mudaratnya lebih banyak, maka lebih baik itu dicabut seperti pemberlakuan jam malam sekarang. Kita cuma bisa untuk menyarankan kepada Bapak Pemerintah, ambillah langkah-langkah yang terbaik untuk masyarakat kita untuk penanganan wabah dan virus corona ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dalam kebijakan pemerintah ke depan itu lebih tepat sasaran, sehingga tidak banyak warga kita yang dirugikan, terlebih-lebih kepada masyarakat kita yang berusaha di UMKM, usaha kecil menengah, yang berjualan di malam hari. Ini sangat berdampak kepada efek yang sudah diambil kebijakan yang ke belakang. Mudah-mudahan ke depan apapun kebijakan pemerintah ya kita dukung, dan sifat kebijakannya itu lebih bermanfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Nangro Aceh Darussalam. Ya. Kita bisa lihat Tengku kan, sekarang anak daya sudah kembali. Ya. Anak daya sudah kembali, kemungkinan akan menumpuk di kafe-kafe. Ya. Karena setelah di daerah yang selama ini jauh dari gadget Ya. atau HP, Ya. pulang dari daerah mungkin yang kelas 1, 2 ini masih senang Tengku. Ya. Bagaimana itu? Harus ada penanggulangan lah Ya. yang pulang. Yang mesti disadari kepada setiap penuntut ilmu, kita harus menularkan, kalau bahasa sekarang kerennya menularkan kepada masyarakat kita, setidaknya generasi-generasi yang sebaya, untuk mereka lebih minat untuk menuntut ilmu, sehingga jangan kita melalaikan diri di warung-warung, di wifi, sehingga ilmu yang sudah kita serap di pesantren-pesantren tidak tersampaikan kepada masyarakat luas. Padahal sifat daripada penuntut ilmu ini itu maunya dia akan menjadi cermin di masyarakat, sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan di masyarakat itu akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat ramai. Maka berakhlakul karimahlah menjadi contoh yang baik bagi generasi-generasi ke depan, sehingga generasi ke depan kita itu generasi yang islami, yang punya semangat juang untuk membangun daerahnya. Mari sama-sama kita menyiarkan agama dengan hadir beramai-ramai ke masjid, ke surau-surau, ke menasah, ke masjid. Kita perbanyak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Maka tugas daripada
para penuntut ilmu yang baru-baru pulang ini ya gemakan bacaan Al-Quran di menasah-menasah, di masjid-masjid, sehingga masyarakat kita menarik untuk mau membaca Al-Quran, sehingga kita semua di bulan Ramadan ini dan di bulan Sya'ban ini menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Tapi dengan adanya physical distancing anjuran dari pemerintah, Ya. itu gimana Tengku? Eh, Jaga jarak, Iya, untuk sementara ini belum ada peraturan ke arah tersebut, untuk tidak diperbolehkan tidak ke masjid. bertadarus atau tidak ke masjid, tidak boleh berjamaah. Jadi sebelum ada peraturan tersebut ya kita boleh dong untuk berwacana ke depan sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu. Jadi pemerintah memang menganjurkan Tengku kan Ya, untuk jaga jarak. Karena apa? Ya. Penyebaran virus corona ini ya, tidak bisa kita ketahui dengan kasat mata. ya, Ini yang permasalahannya. Kenapa pemerintah itu betul menganjurkan untuk jaga jarak bagi kita? ya, Nah, itu bagi kita, apalagi Tengku, ya, ini keadaan sebentar lagi megang. ya, Kurang lebih sekitar berapa hari lagi megang. ya, Jadi kemungkinan pemerintah juga mengatakan akan tidak ada megang untuk tahun ini. Karena itu alasannya mungkin karena jangan ada keramaian. ya. Mengenai kebijakan pemerintah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita akan menghormati dan akan membantu menyosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat. Cuma tradisi yang telah berkembang di masyarakat Aceh bahwa budaya megang itu seperti kita budaya syukuran. Jadi kalau tidak ada megang itu rasanya tidak mantap dalam berpuasa ya. Jadi ucapan syukur kita dalam mengamalkan hadis Rasulullah SAW itu dibuktikan dengan megang kita. Jadi rasa syukur kita, karena Rasulullah bersabda, "Man fariha bi dukulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Maka barang siapa yang senang hatinya dalam menyongsong bulan Ramadan untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, maka diharamkan orang tersebut daripada api neraka. Maka dalam mengaplikasikan diri kita ya budaya di masyarakat Aceh ini ya, ulama-ulama awal, orang-orang terdahulu membudayakan budaya megang ini. Jadi tidak menyoba hata Aceh hana merata tegang hana megang. Yang penting benar megang orangnya kan. Ini hana megang ya. Tapi kalau memang kebijakan pemerintah ya ke arah situ ya kita akan menghormati. Berarti solusinya mungkin megang. Iya. Solusinya megang, Ya. tapi bukan di satu tempat. Ya, Dipisah-pisahkan. Ya. Mungkin nanti ada yang di Simpang 41 tempatnya. Ya, mungkin dalam teknis di lapangan itu kita serahkan kepada pemerintah. Ya, karena Kembali lagi ini ke pemerintah. Itu tugas daripada pemerintah. Yang penting masyarakat ini budaya ini jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Ya, ini sangat emosional masyarakat. Banyak terjadi keluh kesah di dalam masyarakat sehingga ya benturan tidak akan terjadi. Kita harapkan yang megangnya harus jadi. Megang harus jadi ya. Berarti mungkin tempatnya jangan disatukan. Iya. Biar agar keramaian dihilangkan, Iya, dipisah-pisahkan. Ya, itu masalah teknis. Teknis oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah. Yang jelas megang harus. Megang harus ya. Ya, setahun sekali kan. Ya. Ini ada yang dari luar kota Tengku, Ya. yang udah pulang. Ya. Nah, itu mungkin dari kebijakan pemerintah adalah untuk mengisolasikan diri selama 14 hari Tengku. Ya. Tapi kita harus tahu juga Tengku, ketika mereka mengisolasikan 14 hari tidak keluar dari rumah, tapi keluarganya keluar. Ya. Nah, karena kan virus ini kita tidak tahu, bahasanya kasat mata. Ya. Tapi kan keluarganya bisa saja sudah terinfeksi. Iya, lebih baik ke arah bagi saudara-saudara kita yang mudik atau Baru pulang dari luar daerah. Ada tempat-tempat di wilayah perbatasan untuk dikarantina, sehingga bagi mereka yang belum masuk dalam tahapan karantina 14 hari ada ajut ya, ada ajut. Jangan dulu diberi masuk ke wilayah karena efek yang ditimbulkan akan sangat luar biasa. Jadi kalau sudah 14 hari baru
diberi masuk ke dalam wilayah kita, wilayah Aceh, maka lebih mudah untuk mengatasinya, sehingga walaupun darurat bagi sebagian kecil masyarakat kita, tapi bermanfaat bagi sekalian besar masyarakat yang ada di Aceh dengan adanya pembatasan warga yang masuk untuk ke wilayah kita. Berarti solusinya Tengku, pemerintah Aceh Ya, ataupun yang perbatasan Ya. menyediakan tempat untuk mereka mengisolasikan Ya, diri. ya. Tempat karantina lah selama 14 hari. Ya. Nah, mereka akan pulang. Ya. Tapi mengkarantinakan dulu 14 hari ini. Iya, Nah, setelah 14 hari memang tidak ada terkendala apapun, Ya. baru nih pulang ke rumah. Jadi solusi yang terbaik, karena mungkin ada waktu untuk lebaran di rumah. iya. Di Jadi, kampung. banyak tokoh-tokoh kita, anggota dewan kita yang sudah berbicara demikian. Untuk sementara wilayah perbatasan ditutup atau bandara ditutup untuk sementara. Kalau memang tidak bisa ditutup karena memang sayang kepada saudara-saudara kita, boleh pulang juga, boleh, tetapi dikarantina dulu di daerah-daerah perbatasan, sehingga tidak berefek kepada masyarakat kita yang lain, dan dalam penanganannya pun lebih mudah bagi masyarakat setempat. Masyarakat. Ah, Ini itu yang paling penting Tengku. ya, alhamdulillah. Karena kan selama ini masyarakat kita hanya tahu dari informasi. Ya, Mereka dari warung kopi ini ke warung kopi itu. ya, Itu adalah budaya kita. Iya. Budaya nongkrong kita yang masih ya, luar biasa. ya, Nah, rencana kita memang begitu untuk zona satir itu Tengku. alhamdulillah. Masyarakat saat ini adalah orang yang terlalu banyak nongkrong. Ya, Tapi mereka punya solusi-solusi yang lebih menarik Iya. di warung kopi. Tapi tidak ada media yang mendokumentasikan solusi-solusi dari ya, mereka. mudah-mudahan zona satir ke depan lebih maju dan lebih berakar rumput ke masyarakat, sehingga apa saja solusi-solusi daripada masyarakat bisa tertampung melalui wadah-wadah media yang ada, terutama zona satir. Zona satir. Ya. Itulah kami ingin mengajak tokoh-tokoh di rumah Iya. yang mendengarkan zona satir. Iya. Mungkin ada solusi-solusi yang menarik Tengku. Ya. Mungkin bisa menghubungi kami nantinya. Iya. Karena ingin kami juga Hmm, menyampaikan bahwa ada solusi dari masyarakat, ya, dan pemerintah juga harus tahu ya. menyeraplah aspirasi. Ya, mungkin sebagai penutup untuk session ini, saya ada sedikit jalan tengah, solusi. Nah, ini yang perlu tunggu untuk kita. Solusi. Ini saya dengar daripada salah seorang tokoh yang beliau meriwayatkan sebuah cerita bahwa dulu di zaman Hasan Basri rahimahullahu taala ada 3 orang mengunjungi beliau, ingin menanyakan masalah-masalah mereka. Orang yang pertama bertanya kepada Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, kami di kampung sudah lama kali tidak hujan. Apa solusinya?" Maka Hasan Basri menjawab, "Istaghfiru li dzunubikum." Minta ampunlah olehmu akan Allah Ta'ala, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan cara bertaubat. Itu yang orang yang pertama dengan jawaban Hasan Basri. Sampai orang yang kedua menanyakan dengan masalahnya juga, "Wahai Hasan Basri, saya sudah lama sekali berkeluarga, tapi belum dikaruniakan anak. Sedangkan yang lebih terlambat berkeluarga dibandingkan saya, anaknya sudah 3 dan 4, saya belum dikaruniakan. Mohon solusinya wahai Hasan Basri." Lantas Hasan Basri menjawab, "Istaghfiru li dzunubikum." Minta ampun olehmu akan Allah akan dosa-dosamu, perbaiki hubungan dengan Allah. Datang orang yang ketiga menanyakan halnya dan bagaimana solusi kepada Hasan Basri. "Wahai Hasan Basri, saya ini seorang pedagang, jualannya kurang laku, kurang lari, sehingga ambil pengkai-pengkai, ya kalau istilah bahasa kita. Modalnya habis nih. Modalnya habis. Bagaimana solusinya wahai Hasan Basri?" Hasan Basri juga menjawab dengan jawaban yang sama.
Istaghfiru li dzunubikum. Minta ampun olehmu akan Allah Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka kesimpulan daripada cerita ini, apapun masalah kita, baik dengan wabah corona ini, maka istaghfiru li dzunubikum. Minta ampun olehmu akan Allah Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah Maha segala-gala. Allah yang menciptakan virus corona, Allah yang memberi wabah ini, dan kembalilah kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, insya Allah segalanya akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, taat di atas perintah Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberi solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Apalagi ini hampir bulan Ramadan. Hampir bulan Ramadan. Maka untuk mendapatkan predikat maghfirah, rahmah, dan itqu minan nar, kuncinya istaghfiru li dzunubikum. Minta ampun olehmu akan dosa-dosamu. Maka apapun fasilitas-fasilitas, pahala-pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, akan didapat oleh mereka-mereka yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.